Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, emang bisa Pak? Sukses instan trading itu bisa emang? Tapi yang pasti untuk sukses di trading itu ada 6 langkah. Berapa lama sih Pak biasanya sukses trading itu? Apa sebulan kah? Apa 2 bulan kah? Apa setahun? Nah, ini pertanyaan jebakan nih sebenarnya nih. Halo teman-teman, di episode ke-108 kita akan ada 2 pertanyaan nih. Kita langsung cecer Pak Reva yuk. Tadi Pak Reva. Dari awal nih ngomong udah cecer-mencecer nih. Cecer-mencecer kayak dikejar-kejar nih. Enggak, jadi saya mau ajuin 2 pertanyaan nih Pak. Halo dulu dong. Saya dulu. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, emang bisa Pak? Sukses instan trading itu bisa emang? Dan berapa lama sih Pak? Ini pertanyaannya ngejerumus banget sih. Sukses instan, oke. Terus yang kedua, berapa lama sih Pak untuk mencapai sukses trading itu? Atau sehari kah? Atau sebulan kah? Ini 2 pertanyaan ngejerumus nih. Ini kalian yang buat ya? Iya teman-teman. Oke. Mungkin boleh dibantu jawab Pak? Kita jawab langsung? Enggak, kita ke ruang sebelah aja. Tapi sebelum kita ngejawab semua, pindah ke ruangan podcast room. Yuk. Oke? Ya, kita ke sana aja. Ini kelanjutan yang tadi nih di depan, ya kan? Ada pertanyaan. Pak, emang bisa ya sukses instant trading, Pak? Itu kan banyak banget tuh di iklan-iklan ya kan? Sukses cepat, sukses instan, kayak disulap aja. Misalnya contoh $2.000 cukup sekali trading. Terus dia langsung 5.000 kayak gitu. $5.000 profit. Iya, emang bisa kayak gitu? Katanya. Katanya sih, Pak. Kan kita butuh datanya. Tapi yang pasti untuk sukses di trading itu ada 6 langkah. Itu nanti kita jawab di terakhir. Nanti Bapak boleh jabarin ya? Pasti. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa? Berapa lama sih Pak biasanya sukses trading itu? Apa sebulan kah? Apa 2 bulan kah? Apa setahun? Nah, ini pertanyaan jebakan nih sebenarnya nih. Tapi kita ngomong fakta aja. Tadi kan ada sempat ngomong instan. Saya nggak percaya sama hal yang instan. Bapak nggak percaya nih? Too good to be true. Bapak kan mulai trading dari 2011 nih sampai 2024. Gimana tuh Pak? Ya, itu kan proses perjalanan. Itu berapa tahun tuh berarti? Itu lebih dari 1 dekade sih Pak. Normal lah. Cuma kan pertanyaan banyak orang kadang-kadang Lama-lama kalau bisa mudah kenapa mesti pakai proses? that's the problem. Indonesia ini kan sebetulnya baru mulai rame orang ngomongin trading. Itu kan after pandemi. Betul. Saya mau tanya, berapa banyak iklan yang mengatakan instan akhirnya terjadilah scam? Betul, itu banyak banget. Banyak. Kalau kita bicara industri financial market, berapa banyak orang skeptis gara-gara ulah orang-orang ini? Iya. Robot trading, Ponzi. Binary. Nah, Tapi mereka pikirnya itu karena tingkat literasinya nggak benar. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini based on fakta aja. Ini kita bicara cerita kisah nyata. 2 orang sahabat, 2 orang partner. Dua-duanya trader terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar Richard Dennis. Kita udah pernah buat di konten kan? Udah pernah buat kan di konten kan? Trader yang buat turtle system. Iya. Awalnya gara-gara mereka punya perdebatan dengan sahabatnya. Oh, bestinya. Dennis merasa semua orang bisa trading. William, dia bilang nggak bisa semua orang terlahir jadi trader. Tapi ada landasannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara Richard, dia ini seorang trader yang memulai dari capital kecil. Dia sendiri kan memang udah dapat gelar The Prince of the Pit. Sampai akhirnya mengelola dana hingga 200 juta USD. Tapi kan itu by proses sama. William Eckhart ini, dia adalah seorang praktisi, seorang akademis, jago matematika, jago data statistik. Cerdas lah ya. Oh, ini orang benar-benar hitung-hitungannya udah detail banget nih. Iya. Ini kalau ngomong udah pasti bahasanya canggih. Betul. Ya Pasti kan? by data tuh kalau Ya, ngomong. tapi di luar sana perdebatan itu bukan jadi sesuatu buat orang berantem. Justru mereka jadi challenge. Tukar pikiran jadi. Yes, akhirnya mereka sepakat nih. Udah kita rekrut orang dengan latar belakang berbeda. Ada security, ilmuwan, berbagai macam profesi sampai seorang penjudi. Oh juga Dimasukin juga. Ini sih iya. Ini niat banget. Gokil banget sih, gokil. Ini niat banget. Sekitar tahun 1983 itu. Jadi namanya tuh diambil dari waktu si Richard pergi ke Singapura. Dia lihat turtle farming. Dan akhirnya dari eksperimen itu ratusan orang nih yang Ikut. daftar. Yang lulus tuh 23 orang. Nah, 23 orang nih akhirnya Dipilih lagi. ada sekitar 14 orang. Dan eksperimen ini sukses. Mereka ini menghasilkan lebih dari 100 juta USD dolar. Itu tahun segitu loh, Salman. Wow. Kebayang nggak? Gila sih itu. Itu ada datanya. Gokil banget ya. Makanya sampai ada program yang next program ya kan. Gara-gara program yang pertama berhasil.
Jadi dari sana tuh diajarkan mereka tuh pentingnya disiplin dan pentingnya menguasai materi secara baik. Jadi Richard Dennis sama William, mereka sepakat nggak bisa seorang trader melanggar yang namanya SOP. Gini aja Salma, kamu mau jalan naik mobil nih, Iya. kamu udah tahu konsekuensi misalnya kalau mau ke Bandung dengan bensin kurang dari seharusnya, Iya. berarti kan secara sadar sebetulnya kamu cuma modal nekat. Oh, iya sih Pak. Kayak sampai nggak ya gitu kan? Sampai nggak ya? Berarti kita melakukan dari awal tuh udah merencanakan untuk gagal. Dan kita bicara by data lagi. Kalau ditanya, emang siapa orang yang trader sukses? Namanya Jerry Parker. Oh, siapa itu? Jerry Parker itu seorang trader, entrepreneur juga. Dia membuat yang namanya Chesapeake Capital. Itu salah satu murid yang paling berhasil. Dan dia seorang hedge fund juga, bahkan dia punya company sendiri. Terus ada yang lain nggak Pak? Ada Lee Sivel, dia co-founder dari INC Capital Management. Ini jadi Keren ya. bos-bos semua nih, anak didiknya. Oh, berarti berhasil semua ya itu ya? Satu lagi namanya itu Paul Rabar. Paul Rabar ini dia mendirikan namanya Rabar Market Research. Dan dia sukses nih dalam menjalankan strategi yang diajarkan, terus dia bisniskan. Dan itu kayak semacam warisan dari seorang Richard Dennis dan partnernya yang tadinya mereka berdebat, tapi akhirnya perdebatan mereka itu menghasilkan Suatu sistem. Keren banget sih Pak itu. berarti udah dapet ya bahwa jawaban sebetulnya ini kita bicara by data ya. Sukses itu kan meaningnya adalah sesuatu yang sustain. Nah kalau orang berpikirnya cuman profit sekali, 2 kali terus dia katakan itu dia sukses, itu bukan sukses Salma. Karena belum tentu besok dia bisa melakukan hal yang serupa. Oh gitu. Sebulan pun bisa nggak sih Pak? Ya karena dikatakan kan, sukses? ya enggak lah. Cuman kan balik lagi, yang buat orang itu nggak maju kan dianya sendiri. Iya, dari dirinya kita. Kan ada faktor eksternal. Betul. Ada faktor internal. Kalau kita bicara faktor eksternal apa? Mentor. Faktor eksternal ini 20% sama. Nah, internal tadilah Yang mempengaruhi semua. yang mempengaruhi. Oke, internal itu artinya trader sendiri. Trader. Kalau teman-teman mau belajar benar, sukses dan berhasil, berlatihlah mengambil keputusan. Betul. Kita bicara live trading. Oke. Orang lagi rame. Iya. Kenapa? Karena supaya orang tertarik. Benar. Pertanyaannya, ada pelajaran nggak? Kayaknya enggak sih Pak. Mungkin bisa ditiru dapat profit, sekedar profit. Iya, betul. Dan hari itu Tapi juga. biasanya begitu rugi, mereka marah-marah. Karena waktu untung mereka nggak tahu kenapa mereka untung. Dan 100% waktu rugi mereka nggak tahu juga nggak kenapa. tahu. Yes, itu dia. Dan bicara signal. Signal itu awalnya membantu. Tapi kan pertanyaannya, Anda mau terus tumbuh toh. Betul. Yang Anda butuhin tuh bukan signal lagi, tapi kemampuan mengambil keputusan, kemampuan dalam mengendalikan akun, ya, Akun kita. ya, memanage akun itu. Jangan sampai kena margin call. Itu kan bukan cuma hanya ngomong risk per trade, ada banyak variabel yang dibutuhin. Kita bicara risk management. Betul. Risk management sama money management itu kan dua hal Yang nggak bisa dipungkiri ya. Iya, dan nggak bisa tawar-menawar. Belum lagi psikologi. Ya, psikologi itu menentukan. Ingat ya, ada yang harus kita sadari. Apa tuh Pak? Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang nggak kita bisa kendalikan. Nah, teman-teman harus fokus kepada hal yang bisa dikendalikan. Oke, contoh ya, kayak perang kan berakibat kepada market volatile. Betul. Itu kan kita nggak bisa kendalikan. Iya, itu nggak bisa sih. Tapi respon kita bisa kan? Risk kita bisa kan? Bisa. Itu dia. Lebih kurang itu ngejawab sama kenapa saya bilang live trading sama signal itu sifatnya temporary. Saya nggak anti. Mungkin ada beberapa orang maksudnya baik. Tapi mungkin teman-teman harus cek dulu kredibilitas siapa yang membuat itu. Nah, tadi Pak, Bapak kan bilang nih ada 6 tips buat sukses trading. Apa aja Pak 6 hal itu Pak? Oke, sebenarnya ini ambil kesimpulan dari pengalaman pertama bahwa ketika trading itu pasti ada masa-masa nggak enak karena kan pasti nggak mungkin langsung tiba-tiba profit. Iya. Kalaupun profit kadang-kadang kita akan mengalami namanya drawdown atau consecutive loss dan beberapa hal yang mungkin membuat kita skeptis. Betul. Dan itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena untuk seorang pemula profit sama rugi itu bukan hal yang biasa Salma. Tapi Bapak dulu pernah kan ngerasain loss? Udah loss, abis itu kena lempar asbak, kena maki. Waktu itu saya marah banget. Uang-uang gue kesel pastinya ya. Kesel dong. Pasti. Tapi justru gara-gara itu, ternyata dididik keras itu bukan berarti dia benci. Benar. Dididik keras itu karena gue pengen lihat lu berhasil juga. Benar. Karena market itu kejam. Market itu nggak lihat lu berapa,
lu anak siapa, siapapun yang sombong terhadap market, habis lah dia. Kenapa? Ada orang kan yang menggampangkan, kecil lah. Iya. Bisa diprediksi. Banyak kok yang komen, Gua bisa ngerubah $50 jadi $2.000. itu bukan trader, sorry to say aja. Jadi kalau kita udah tahu konsekuensinya gak enak, nggak ada sesuatu pencapaian yang Dimulai didapat dengan gampang nih. Betul. Itu cuma mimpi. Kalau kalian pengen sesuatu itu mudah dan masih kemakan iklan, gampang banget, $2.000 per hari. Cerita-cerita Profit, profit iya. instan gitu. Iya. Maka teman-teman nanti kumpul aja di komentar. Saya jamin nggak ada itu. Nggak ada. Kalaupun ada paling buzzer. Nggak mungkin pelaku keuangan. Itu pasti marketing mulut manis. Nih back to topic nih. Oke, yuk, topik Kan tadi lagi. mau tahu tipsnya nggak? Iya, mau. Yang 6 tadi kan, Oke. belum disebutin. Yang pasti you mesti punya plan. Rencana. Jadi dari awal tuh udah tersistematis. Kita udah jelasin banyak Udah di banyak. beberapa konten, nggak perlu gue jelasin lagi secara detail. Udah. Kita juga pakai ya. Udah pakai kok. Coba lu masuk di THI semuanya rata-rata udah tahu nih apa kita punya plan seperti apa. Betul. Ya kan? Jadi rencana trading itu ya udah pastilah. Itu di mana entry, exit, berapa jumlah resiko yang ditaruh dalam satu transaksi. Oke. Bagaimana kita mengelola resiko kita. Betul. Bahkan termasuk dalam kita punya plan bukan cuma sekedar profit tapi bagaimana akun itu berkembang. Oh, oke. Yang nomor 2, manajemen resiko. Banyak kan orang cuma hanya lihat profit. Betul. Nggak lihat resiko. Resiko adalah sesuatu yang pasti ada. Berarti solusinya apa? Pengaturan. Pengaturannya Yup. harus benar. Seorang trader sukses, dia Udah paham pastinya. udah pakem, udah pok soal dalam mengelola resiko. Iya. Terus berikutnya trend following. You udah tahu arus, kenapa you lawan, bos. Berapa banyak orang kusut gara-gara ngelawan arus? Banyak banget. Banyak. Coba kita bicara XAUUSD. Iya. Tahun ini bisa dikatakan tahunnya all time high. Betul. Gold. Saya mau tanya, berapa banyak yang nyesel gara-gara Anda dapat signal nge-sell di angka-angka tertinggi? Ada yang kayak gitu. Banyak. Orang apa? Ada yang bilang, Pak saya rugi hampir 800 juta. Buset, 800 juta tuh hanya dalam 2 minggu. Gara-gara disuruh nge-sell di angka 2100. Wah. Harga sekarang 2600-an. Iya. Jadi trend following kita mengerti nih momentumnya apa. Makanya kenapa seorang trader itu harus adaptif sama berita. Iya. Ngerti apa yang dilakukan. Betul. Jangan cari gampang-gampang aja. Kemudian ini yang paling penting. Kalau ditanya apakah Richard Dennis, beberapa trader sukses yang Anda lihat di majalah Forbes, mereka nggak pernah rugi, salah besar bos. Bruce Kovner rugi, Michael Marcus juga pernah rugi, Iya. Paul Tudor juga pernah ngalamin rugi. Jadi kenapa mereka sukses? Jangan bilang karena modalnya banyak. Mereka yang berhasil sukses adalah mereka yang menerima bahwa rugi adalah bagian daripada bisnis ini. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi berdamailah dengan kerugian. That's why you butuh yang tadi kita sebut. Nah berikutnya baru kendalikan emosi. Emosi penting sama. Lu nggak bisa masuk market Kalau gara-gara lagi emosi. revenge. Terus ujungnya overtrade. Oh, iya. Kemudian konsisten belajar. Oke. Evaluasi. Masuk ke komunitas yang positif. Jangan asal komunitas gara-gara lihat Telegram satsut-satsut masuk. Kan itu banyak Pak di grup-grup. Iya, banyak yang Telegram toksik banyak. juga kan. Iya. Banyak toksik juga. Banyak juga. Ya, banyak juga buzzernya. Intinya dari hari ini adalah trading bukan bisnis jangka pendek. Trading adalah sesuatu Yang jangka panjang. profesi yang bisa kita lakukan untuk masa depan. So, perlakukan ini seperti barang berhargamu. Dan ingat, untuk ngejaga itu semua, kamu butuh yang namanya disiplin. Disiplin. Ini konsekuensi suka nggak suka dan punya kemampuan persisten, belajar, kemampuan menerima kesalahan, dan orang-orang hebat adalah orang-orang yang paling banyak bertemu dengan salah. Betul, nggak menyerah dia. Ya, Soichiro Honda bilang 100% kesuksesan itu terdiri dari 99% kegagalan dan sisanya adalah usaha memperbaikinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight. Kita cuma share ya. Ya, dan bermanfaat juga buat teman-teman. Ya, saya rasa cukup sama. Oh cukup, oke semuanya udah terjawab sih Pak. Oke Pak, makasih ya Pak ya untuk penjelasan semuanya. Makasih juga udah bertanya dan makasih juga buat teman-teman udah nonton sampai selesai. Iya. May Allah bless you all. Sukses semuanya. Terima kasih.